Menteri Purbaya kaget banget waktu tahu Badan Gizi Nasional beli 25.000 motor listrik dan ternyata dana untuk pembelian motor tersebut sebenarnya udah ditolak oleh Pak Purbaya dengan alasan dananya harus difokuskan untuk makanan di program tersebut. Dan tiba-tiba motor itu udah dibeli begitu aja. Dan ini adalah miskomunikasi internal pemerintah. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa terlihat kaget dan bingung karena beliau baru mengetahui bahwa Badan Gizi Nasional ini beli puluhan ribu motor listrik untuk operasional MBG waktu diberitahu oleh wartawan beberapa waktu lalu. Gosip dan rencana dari hal ini sebenarnya udah ada di 2025. Mereka mengusulkan pengadaan komputer dalam jumlah masif dan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional, namun ditolak oleh Kementerian Keuangan. Alasannya jelas, harusnya MBG fokuskan dan prioritaskan terutama penyediaan makanan bagi masyarakat, bukan belanja aset pendukung seperti kendaraan. Di saat Menkeu belum tahu dan berjanji akan mengecek ulang anggarannya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana justru mengkonfirmasi ke publik bahwa realisasi pembelian motor listrik memang benar-benar terjadi, ada sekitar 21.800 unit yang udah dipesan sejak akhir tahun. Jadi dari sini wajar aja kalau Pak Purbaya kebingungan karena pengadaannya dilarang tapi tetap berjalan tanpa sepengetahuannya. Badan Gizi Nasional membeli 25.000 motor untuk operasional kepala SPPG. Terima kasih Kepala Badan Gizi Nasional sudah memberikan fasilitas khusus kepada Kepala SPPG karena memang penting. Kasihan Kepala SPPG itu nggak punya motor, terus kerjanya keras dari subuh hingga subuh lagi, nggak pernah pulang, ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan makan bergizi gratis kepada masyarakat. Coba bayangkan kalau nggak ada Kepala SPPG, gimana nasib rakyat Indonesia? Bisa tumbang per hari ribuan. Karena apa? Karena nggak bisa makan yang bergizi dan gratis lagi. Ya, saya berharap Badan Gizi Nasional tidak hanya memberi kendaraan operasional kepada Kepala SPPG, tapi juga kepada ahli gizi, ya. Terus pegawai SPPG semuanya diberi kendaraan, diberi motor. Kasihan mereka, Pak, kerjanya banting tulang sepanjang malam, sepanjang hari, kerja keras untuk gizi anak-anak Indonesia, ya. Terima kasih Kepala Badan Gizi Nasional. Kalau untuk soal guru, nggak penting guru itu, Pak. Yang paling penting adalah SPPG. Karena makan itu dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di dunia ini. Guru nggak penting. Yang penting SPPG. Ya, Pak. Belikan, Pak. Kok cuma 25.000? Tanggung, Pak. 25 juta kendaraan aja, Pak. Ya. Duitnya MBG masih banyak kok, Pak. Ya. Sayang kalau nggak dipakai, buang-buang aja anggarannya. Sayang, banyak itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, sebelum memasuki berita pembahasan pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudari sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, serta tolong dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Risti Muhadin. Terima kasih dan simak video berikut ini. Viral, abang ini bongkar impor motor listrik, cuy. Sebanyak 70.000 unit untuk operasional Kepala SPPG katanya. Setelah kemarin heboh soal impor mobil Kopdes, sekarang heboh lagi soal impor motor listrik, cuy. Yang dimana abang ini merekam penampakan motor listrik tersebut dan mengklaim jumlahnya sebanyak 70.000 unit. Dan motornya juga bukan sembarang motor, cuy. Karena motor tersebut merupakan motor listrik asal Kanada yang bernama MOJV XGT dan harganya diperkirakan mencapai 56,8 juta, cuy, per unitnya doang. Dan tentu saja ini jauh lebih mahal daripada motor Aerox kalian. Setelah viral, Kepala BGN Dadan Hindayana pun langsung klarifikasi, cuy. Dia mengakui kalau memang ada pengadaan motor listrik guna mendukung operasional Kepala SPPG. Tapi dia meluruskan kalau realisasi unitnya sebenarnya hanya berkisar 21 ribuan aja dari total 25.000 unit. Jadi bukan 70 ribuan, cuy. Jadi gimana menurut kalian nih, cuy? Kenapa mereka nggak pakai sepeda aja ya untuk sama-sama mendukung rakyat hemat energi? Beli. Iya. Mobil kan bukan listrik. Motor listrik. Motor listrik itu tahun lalu. Baru
Udah beli? 70.000 Pak. 20 sudah di ada beritanya Pak. Oh enggak, ini setahu saya kalau pernah diajukan juga motor dan komputer kalau nggak salah ditolak. Yang kami saya nggak tahu, saya akan double cek lagi. Harusnya sama treatmentnya. Sebenarnya nggak boleh Pak ya. Enggak kan, bukan nggak boleh. Kita nggak tahu program seperti apa. Tapi yang harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang bisnisnya kan udah cukup, ya mereka juga dari sana harusnya. Tapi saya akan double cek lagi. Tapi tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor. Tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Ada confirm pada Adam. Saya cek lagi ya. Hah? Dana Gizi malah lari ke motor trail listrik seharga 56 juta. Logikanya di mana? Viral 70.000 unit motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional siap meluncur. Spesifikasinya keren, gaya adventure ala motor trail seharga 56 juta per unit. Pertanyaannya, ini mau antar makanan atau mau ikut rally Dakar? Gimana nggak skeptis? Di saat rakyat butuh aksi nyata pemenuhan gizi, anggaran fantastis justru terparkir di aset mewah yang urgensinya dipertanyakan. Tindakan ini justru membangun persepsi kalau fasilitas elit lebih penting daripada isi piring rakyat. Pelayanan publik itu soal efisiensi fungsional, bukan soal gaya-gayaan operasional. Jangan sampai niat memperbaiki gizi malah bikin gizi anggaran yang bocor duluan. Ingat ya, pertanyaannya ini fasilitas kerja atau pemborosan terselubung? Nah, menurut kalian gimana? Share di kolom komentar ya. Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025 dan itu masuk dalam anggaran 2025 ya kan. Dan realisasinya dari target 24.400 itu kita hanya bisa realisasikan 21.800-an. Dan itu sudah masuk dalam anggaran 2025. Itu benar Pak, satu motornya katanya 58 juta satu unit motor? Enggak. Harga pasaran 52. Kita beli kalau nggak salah 42 juta. di bawah harga pasaran. Itu pemakaian motornya itu buat kepala SPPG? Ya, kita akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit. Ini kan juga ramai Pak, katanya terkait urgensinya apa sih Pak? Pembelian unit. Ya, program ini kan menjangkau daerah-daerah nanti yang akan sangat sulit ya, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang memang hanya dengan motor, bisa dengan motor. Akhirnya itu untuk menunjang operasional. Artinya akan ada penambahan lagi atau seperti apa Pak? Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian, karena kan ini anggaran 2025 ya. Di 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian. Semua rakyat Indonesia dukung MBG karena judulnya ngasih makan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Tapi seiring berjalannya waktu, makanan untuk anak-anak kita nggak bergizi. MBG menjadi ladang bisnis untuk para pengelola dapurnya. Bahkan satu orang bisa mengelola 10 dapur MBG, kalian bayangkan. Daerah disuruh efisiensi, tapi pemerintah belanja jor-joran. 21.800 motor listrik dibelanjakan dengan uang negara, pakai uang negara untuk kepala SPPG dengan harga 56 juta per unit. Nggak hanya sampai kembali, mereka membeli mobil Kopdes ribuan unit dari India. Nggak hanya habis sampai di sini, mereka juga beli ribuan becak untuk program-program ini. Nggak hanya habis sampai di sini, kalian bayangkan. Mereka beli truk-truk juga, kalian bayangkan. Tapi kenyataannya, makanan yang diberi untuk anak kita seperti ini, padahal di dapur itu ada ahli gizinya. Bahkan menurut masyarakat, lebih bagus makanan, lebih mewah makanan untuk jin daripada untuk anak-anak kita yang lebih menyakitkan.
Triliunan uang negara habis, tapi masih ada sekolah yang keadaannya seperti ini. Masih ada guru honorer yang digaji 300.000 per bulan. Dan yang paling parah, potensi pemborosan program MBG capai 14 triliun per tahun. 1,4 juta ton makanan terbuang sia-sia. Anak-anak nggak mau makan lagi, Pak Presiden. Harus diaudit MBG ini, Pak. Yang lebih gila, wakil rakyat bukan malah memprotes MBG yang jor-joran menghabiskan uang negara, malah mereka mempersulit rakyat kecil dengan mengusulkan ambil LPG harus pakai sidik jari dan retina mata. Sungguh negara ini tunduk kepada kekuasaan tapi menyengsarakan rakyatnya. Wassalam. Gak bisa buat apa-apa lagi. Banyak-banyak doa, selamati diri masing-masing. Salam. Baik saudara sekalian, itu dia berita informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutatin, dan nantikan berita selanjutnya. Terima kasih.